Tasya Ambarini. Di video ini saya akan membahas penyelesaian dari sebuah soal mengenai penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu elips? Nah, sebuah kerucut yang diiris dengan kemiringan sudut tertentu akan membentuk elips. Dalam matematika, elips atau oval yang beraturan merupakan gambar yang menyerupai lingkaran yang diperpanjang ke satu arah. Elips adalah salah satu contoh dari irisan kerucut yang dapat didefinisikan sebagai lokus dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut dengan titik fokus. Sebelum kita membahas soalnya, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai dalam berbagai macam bidang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan elips untuk menentukan jarak. Kita ambil contoh Ellipse Park yang terletak antara Gedung Putih dan Monumen Washington di Washington DC. Taman tersebut dikelilingi oleh sebuah jalan yang berbentuk elips. Kedua, penerapan elips di bidang kesehatan. Salah satu penggunaan elips di bidang kesehatan adalah penggunaan alat lithotripter yang digunakan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik sehingga pecahannya dapat dengan mudah lolos dari tubuh. Ketiga, kita dapat mengetahui putaran planet-planet yang mengelilingi matahari pada orbitnya. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kendaraan besar seperti truk dapat melewati gapura atau jembatan yang berbentuk separuh elips. Nah, selain dari beberapa contoh penerapan elips tadi, masih banyak lagi contoh lainnya mengenai penerapan elips. Pada video ini, saya akan membahas satu contoh soal mengenai penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan lingkungan kita, yaitu di rumah. Berikut adalah soalnya. Meja tamu sebuah rumah berbentuk elips dengan persamaannya adalah 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 24x dikurang 36y ditambah 36 sama dengan 0. Meja tersebut akan dipasangi taplak meja dengan hiasan pita di sepanjang sumbu utamanya. Panjang pita yang dibutuhkan adalah... Mari kita bahas. Pada soal dikatakan bahwa meja tamu tersebut akan dipasangi taplak meja dengan hiasan pita di sepanjang sumbu utamanya. Maksudnya di sini adalah sumbu utama pada meja yang bentuknya elips tadi. Nah, apakah teman-teman masih ingat unsur-unsur pada elips, khususnya sumbu utama ini? Nah, jika teman-teman masih ingat, soal ini dengan mudahnya dapat kita jawab. Namun, jika teman-teman lupa, mari kita bahas kembali mengenai unsur-unsur elips supaya memudahkan kita untuk menjawab soal seperti ini. Kita ambil contoh gambar elips horizontal yang berpusat di titik M pada koordinat titik P, Q. Karena jika dilihat dari persamaan yang diketahui pada soal, sepertinya bukan terletak di titik 0,0. Nah, makanya kita mengambil gambar untuk mengetahui unsur-unsur elips itu, yaitu gambar elips horizontal yang berpusat di titik M pada koordinat titik P, Q. Nah, untuk teman-teman ketahui, bentuk elips itu ada dua macam, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Nah, langsung saja perhatikan gambar elips berikut. Nah, ini adalah gambar elips horizontal yang berpusat di titik M pada koordinat titik P, Q. Unsur-unsurnya adalah yang pertama, titik pusatnya berada pada titik M di koordinat titik P, Q. Kemudian yang kedua, titik fokus. Pada elips terdapat dua titik fokus. Yang pertama, pada gambar ini titik fokusnya yaitu F1 yang berada di koordinat titik P, C, Q. Kemudian titik fokus yang kedua yaitu pada titik F2 pada koordinat titik P plus C, Q. Nah, unsur yang ketiga ada sumbu mayor dan sumbu minor. Yang pertama, sumbu mayor. Sumbu mayor ini ditunjukkan oleh garis AB. Sumbu mayor adalah sumbu yang melalui titik fokus F1 dan F2. Panjang sumbu mayor ini adalah 2 kali A. Nah, dari mana dapat 2 kali A ini? Nah, perhatikan gambar.
Jarak titik pusat atau titik M ini ke titik A adalah A. Kemudian jarak titik pusat ke titik B juga A. Sehingga didapati bahwa panjang sumbu mayor adalah 2 kali A. Selanjutnya ada sumbu minor. Sumbu minor pada gambar ini ditunjukkan oleh garis CD. Sumbu minor adalah sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus terhadap sumbu mayor. Panjang sumbu minor ini sama dengan 2 kali B. Dari mana dapat 2 kali B? Perhatikan lagi gambar. Jarak titik pusat ke titik C adalah B, kemudian jarak titik pusat ke titik D juga B. Sehingga panjang sumbu minor adalah 2 kali B. Selanjutnya unsur yang keempat ada sumbu utama atau transfer axis. Sumbu utama adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik fokus F1 dan F2. Nah, pada gambar ini, sumbu utamanya ditunjukkan oleh garis AB atau yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya ada sumbu sekawan atau conjugate axis. Sumbu sekawan adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama yang ditunjukkan oleh garis CD atau yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian unsur selanjutnya ada titik puncak elips. Nah, titik puncak elips ini ada 4 titik. Yang pertama berada di titik A pada koordinat titik P min A, Q, dan titik B pada koordinat titik P plus A, Q. Nah, kedua titik ini adalah titik potong elips dengan sumbu mayor. Titik puncak elips selanjutnya ada di titik C pada koordinat titik P, Q min B, dan juga titik D pada koordinat titik P, Q plus B. Kedua titik ini adalah titik potong elips dengan sumbu minor. Unsur yang ketujuh ada latus rectum. Latus rectum adalah garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Pada gambar, garis latus rectumnya adalah KL dan juga MN. Panjang dari latus rectum adalah 2B kuadrat per A. Unsur selanjutnya ada eksentrisitas yang dilambangkan dengan huruf E. Eksentrisitas adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayornya. Rumusnya adalah E sama dengan C per A. Nah, kemudian yang terakhir ada direktris. Nah, direktris ini adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor yang berada di luar elips, yang ditunjukkan oleh garis J dan juga garis H. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dari elips pada gambar, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa panjang sumbu utama pada elips itu sama dengan panjang sumbu mayor. Namun hal ini tidak berlaku untuk elips vertikal. Selanjutnya bisa kita ilustrasikan taplak meja yang akan dipasang di meja tamu dengan hiasan kita di sepanjang sumbu utama seperti ini. Nah, ini adalah meja yang telah dipasangi taplak mejanya. Dan kita misalkan ini adalah hiasan kitanya. Nah, panjang sumbu mayor itu sendiri adalah 2 kali A, berarti panjang sumbu utama juga 2 kali A. Karena kita sudah tahu rumusnya, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Untuk mengetahui nilai A-nya, kita ubah dulu bentuk persamaan yang diketahui pada soal ini menjadi bentuk umum persamaan elips yang berpusat di P, Q. Nah, ada dua kemungkinan nih, apakah persamaan elips itu adalah persamaan elips horizontal atau persamaan elips vertikal. Berikut ini adalah bentuk umum persamaan elips yang berpusat di P, Q. Untuk elips horizontal, bentuk umum persamaannya adalah X dikurang P dalam kurung kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q dalam kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat nilai A lebih besar daripada nilai B. Kemudian untuk elips vertikal hanya berbeda di bagian penyebutnya. Di sini B kuadrat lebih dulu daripada A kuadrat. Bentuk umum persamaannya yaitu
X dikurang P dalam kurung kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang Q dalam kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan syarat nilai A lebih kecil daripada nilai B. Nah, kita akan cari tahu apakah persamaan elips itu merupakan elips horizontal atau vertikal dengan cara mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk umum persamaan elips. Oke, langsung saja kita ubah persamaannya. Persamaan yang diketahui pada soal tadi adalah 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 24x dikurang 36y ditambah 36 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kelompokkan terlebih dahulu untuk x dan y, sehingga di sini apabila kita kelompokkan maka akan menjadi 4x kuadrat dikurang 24x. Di sini kita kasih tanda kurung, kemudian ditambah dengan 9y kuadrat dikurang 36y, dan ini juga kita kasih tanda kurung, kemudian ditambah 36 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk koefisien X dan Y ini bisa kita perkecil dengan cara memfaktorkan. Jadi di sini 4 dan 24 sama-sama kita bagi dengan 4, sehingga di sini 4 kita keluarkan, maka di sini 4x kuadrat dibagi dengan 4 hasilnya adalah x kuadrat, dan min 24 dibagi dengan 4 hasilnya adalah min 6x. Kemudian juga di sini ada 9y kuadrat min 36y, maka di sini keduanya bisa dibagi dengan 9. Sehingga di sini 9y kuadrat dibagi dengan 9 hasilnya y kuadrat, dan min 36y dibagi dengan 9 hasilnya adalah min 4y. Kemudian yang berikutnya di sini, untuk yang berada di dalam kurung ini akan kita jumlahkan dengan angka, sehingga nantinya yang ada di dalam kurung ini bisa kita ubah menjadi bentuk dalam kurung kuadrat. Sehingga karena di ruas kiri ini akan kita tambahkan dengan angka, maka di ruas kanan juga kita akan jumlahkan dengan angka, agar di sini hanya berubah bentuk, tidak mengubah nilai. Kemudian pada ruas kiri untuk mengisi titik-titik ini, caranya adalah koefisien dari X ini yaitu min 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini kita kuadratkan, hasilnya 9. Maka 9 inilah yang akan kita tambahkan ke dalam sini. Kemudian untuk kurung yang kedua, koefisien dari Y yaitu negatif 4 kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 4. Nah, 4 inilah yang akan kita masukkan ke dalam sini. Sehingga pada ruas kanan menjadi 4 dikali dalam kurung X kuadrat dikurang 6X ditambah 9, ditambah 9 dikali dalam kurung Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4, ditambah 36 sama dengan 0 ditambah titik-titik. Nah, pada ruas kanan ini, titik-titiknya juga kita akan tambahkan dengan angka, sehingga di ruas kanan menjadi 0 ditambah 36 ditambah 36 dikurang 36. Untuk min 36 ini didapat dari 36 yang ini, kemudian kita pindah ruaskan ke ruas kanan, atau masing-masing ruas kita tambahkan dengan negatif 36. Sehingga pada ruas kanannya terdapat negatif 36. Kenapa di sini dijumlahkan dengan 36 dan 36? Jadi 36 yang pertama ini didapat dari 4 dikali 9, hasilnya yaitu 36. Kemudian kita jumlahkan ke ruas kanan ini. Selanjutnya 36 yang kedua ini didapat dari 9 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 36. Kemudian kita jumlahkan ke ruas kanan. Sehingga apabila kita jumlahkan maka hasilnya adalah 36. Kemudian untuk X kuadrat dikurang 6X ditambah 9, ini bisa kita faktorkan menjadi X kurang 3 dalam kurung kuadrat. Nah, jadi kenapa tadi kita tambahkan dengan 9? Agar kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Sama seperti Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4, supaya bisa kita ubah bentuknya menjadi Y kurang 2 dalam kurung kuadrat.
Kemudian untuk yang berikutnya, untuk ruas kanan, ini akan kita jadikan 1. Kemudian 4 dan 9 akan kita hilangkan. Caranya di sini, ruas kanan dan ruas kiri semuanya kita bagi dengan 36. Sehingga di sini untuk ruas kanan 36 dibagi dengan 36. Kemudian di ruas kiri 4x kurang 3 dalam kurung kuadrat kita bagi dengan 36. Dan 9y kurang 2 dalam kurung kuadrat dibagi juga dengan 36. Maka pada ruas kanan 36 dibagi dengan 36 hasilnya 1. Dan di ruas kiri ada 4 dan 36 bisa kita kecilkan dengan sama-sama dibagi dengan 4. Sehingga di sini menjadi x kurang 3 dalam kurung kuadrat per 9. Kemudian untuk 9 dan 36 bisa sama-sama kita bagi dengan 9. Sehingga didapatkan y kurang 2 dalam kurung kuadrat per 4. Maka di sini untuk bentuk umum persamaan elipsnya adalah x dikurang 3 dalam kurung kuadrat per 9 ditambah y kurang 2 dalam kurung kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan apabila kita buka kembali rumusnya, ini merupakan persamaan elips dengan bentuk horizontal. Karena di sini persamaannya yaitu x kurang 3 dalam kurung kuadrat per 9 ditambah y kurang 2 dalam kurung kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk 9 lebih besar dari 4. Dan pada rumus ini A lebih besar dari B, atau A ini adalah setengah dari sumbu mayor dan B ini adalah setengah dari sumbu minor. Dari bentuk umum persamaan elips ini didapatkanlah informasi sebagai berikut. Nilai P sama dengan 3, Q sama dengan 2, A kuadrat sama dengan 9, A sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 4, dan B sama dengan 2. Nah, jika teman-teman ingin mencari nilai C-nya, kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang telah diketahui. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nilai A kuadratnya yaitu 9. Nilai B kuadratnya adalah 4. Sehingga 9 sama dengan 4 ditambah C kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 dikurang 4. C kuadrat sama dengan 5. Kemudian kedua ruas kita tarik akar, sehingga menjadi C sama dengan akar 5. Nah, setelah mendapatkan informasi-informasi ini, kita sudah dapat menjawab apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Kita masukkan saja pada rumus tadi. Panjang sumbu utama sama dengan panjang sumbu mayor sama dengan 2 dikali A. Nah, kita masukkan nilai A-nya yaitu 3, sehingga 2 dikali 3 maka hasilnya yaitu 6. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan jika pita tersebut dipasang ke panjang sumbu utamanya adalah 6 satuan panjang. Nah, sangat mudah bukan untuk menjawab soal ini jika kita sudah mengetahui unsur-unsur yang ada pada elips. Demikianlah pembahasan soal mengenai penerapan elips dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.